Tadi pertanyaan Ibu kan adalah, apakah setelah operasi endometriosisnya udah pasti udah punya anak atau tidak ya? Jadi tidak ya. Jadi di sini saya mau jelaskan bahwa endometriosis adalah suatu penyakit yang kronik dan progresif, tidak mengenal kesembuhan ya. Karena apa? Penyebabnya adalah haid. Jadi tindakan operasi kali ini kenapa Ibu dianjurkan operasi? Pertama, sudah besar. Kedua, sudah perlengketan, habis sudah berapa tahun tidak punya anak, 2 tahun lebih kan. Keempat, hasil pemeriksaan darah CA125 udah 340 sekian, ya. Gambaran dari USG juga udah besar ya, cenderung lengket dia. Sehingga di sini kalau ibu bertanya apakah dia setelah operasi bisa hamil atau tidak. Waktu di dalam operasi kita menggunakan laparoskopi dan kita akan teropong di dalam. Apa yang harus kita lihat? Karena endometriosis itu selain membesar, ia mengeluarkan cairan yang menyebabkan perlengketan di sekitar alat reproduksi, rahim, saluran telur, sampai usus-usus pun bisa lengket sekalian sama indung telurnya. Kalau lengket sampai merusak, sampai salurannya tersumbat, tentu nggak mungkin punya anak secara alami. Jadi waktu nanti dia operasi kita akan menentukan di stadium berapa dia endometriosis, stadium 1, 2, 3, atau 4. Minimal, ringan, sedang, berat. Nah ini 4 stadiumnya. Setelah kita melakukan operasi kita tentukan berapa derajat perlengketannya, berapa derajat kerusakan salurannya, kemudian berapa besar kistanya, berapa dalam dia memakan indung telurnya. Nah sebelum dia akan dikasih skor, nanti dihitung. Itu namanya skor ASRM. Setelah dihitung, nah nanti berarti masukkan dalam satu indeks yang namanya EFI, skor EFI. Endometriosis Fertility Index. Nanti dari sana skornya akan memperlihatkan sebuah grafik berapa besar persentase kesempatan ibu setelah dioperasi itu mempunyai kesempatan tuh hamil alamiah dalam 1-2 tahun ke depan. Sekarang tuh kita nggak bisa menjawab karena berapa besar derajat perlengketannya kita nggak tahu. Kita hanya bisa tahu itu lengket. Karena waktu dilakukan USG, kita menggerakkan itu indung telurnya nggak bergerak. Waktu kita dorong, indung telurnya bergerak bersama dengan rahim. Kemudian yang kedua ada rasa nyeri. Dan yang ketiga yang kita bisa tahu ada perlengketan, tapi di mana kita nggak tahu, seberapa luas kita nggak tahu. Hanya dengan laparoskopi kita baru bisa tahu. Nah itu tujuan laparoskopi itu sebenarnya operasi itu pertama adalah untuk melihat, mendiagnosa kista endometriosis dan menentukan stadium. Sekaligus melakukan pengobatan membersihkannya semua di dalam. Nah itulah gunanya laparoskopi. Nah tentu tidak semua orang disuruh melakukan laparoskopi, tapi kalau kita udah menduga stadiumnya cukup berat, gejalanya cukup banyak. Nah itulah di saatnya ibu mempunyai keuntungan untuk melakukan operasi laparoskopi yang dibersihkan. Laparoskopi kan cuma sehari aja ya, itu cepat sekali ya, lubangnya kan kecil, antara 1 cm sampai setengah senti, 3 atau 4 lubang. Nah dioperasi hari ini besok sudah pulang, aktivitas sudah seperti biasa, rasa nyeri juga minimal. Dan lebih bagus laparoskopi daripada operasi buka perut, perlengketannya lebih banyak. Lengket itu kan nggak bagus juga kalau udah operasi, ganti operasinya perlengketan ya, sama juga nggak bisa hamil ya. Peranan daripada laparoskopi pada pasien-pasien dengan endometriosis dan bagaimana cara dia meningkatkan kesuburan. Membuang kista, membebaskan perlengketan, sehingga menghilangkan spot-spot daripada jaringan kista itu CA125 juga akan turun. Menurunkan efek daripada efek antiinflamasinya lah. Meningkatkan antiinflamasi karena itu kan banyak faktor radangnya di dalam. Ya, kira-kira jelas ya?